Coba Anda bayangkan ya, lagi duduk nih di rapat dewan direksi perusahaan retail, perusahaan besar, punya 1.000 toko. Terus ada konsultan datang, paparin data soal tingkat pencurian. Oke. Hasilnya lumayan bikin kaget. Jadi 100 toko dengan tingkat pencurian paling tinggi itu, ternyata kebanyakan lokasinya di desa. Oh iya? Iya. Nah, reaksi pertama kita kan mungkin langsung mikir, wah kenapa nih di desa? Apa keamanannya kurang gitu kan biasanya? Iya. Kecenderungannya mikir gitu, ada apa di desa gitu ya. Tapi, nah tunggu dulu. Di sini nih bagian yang, wah menarik banget. Konsultan yang sama nunjukin lagi data 100 toko dengan tingkat pencurian paling rendah. Oke, terus? Dan tebak lokasinya di mana. Sama aja. Sebagian besar juga di daerah pedesaan. Loh, kok bisa? Tinggi di desa, rendah juga di desa. Aneh juga ya. Aneh kan? Gimana ceritanya itu ekstrim tinggi sama ekstrim rendah ada di tempat yang ya relatif sama tipenya. Oke deh, mari kita coba bedah ini lebih dalam. Ini nih yang membawa kita ke inti penelusuran kita kali ini ya, dari sumber-sumber yang kita bahas. Kenapa sih hal-hal kecil itu seringkali dampaknya kelihatan besar banget? Ada konsepnya, namanya hukum bilangan kecil. Betul. Misi kita kali ini yaitu memahami jebakan berpikir ini. Supaya Anda, para pendengar, lebih jeli lihat data, nggak gampang terkecoh sama angka yang kelihatannya wow gitu. Iya, betul sekali. Yang menarik di sini tuh fenomena yang tadi kedengarannya aneh, kontradiktif, itu sebenarnya ada penjelasan logisnya. Yaitu tadi, hukum bilangan kecil. Oke. Intinya sih gampangnya gini. Kelompok atau sampel data yang ukurannya lebih kecil, itu secara alami variasinya bakal jauh lebih lebar. Bisa ekstrim tinggi, bisa juga ekstrim rendah. Kalau dibandingin sama kelompok yang besar. Nah, di kasus toko pedesaan tadi, yang mungkin ya pelanggannya lebih sedikit, omsetnya mungkin juga nggak sebesar di kota, jadi 1 atau 2 kejadian pencurian aja, atau sebaliknya 0 kejadian dalam periode itu, wah itu langsung ngaruh banget ke rata-ratanya. Oh. Bisa langsung bikin rata-rata pencuriannya kelihatan tinggi banget, atau malah rendah banget. Jadi kayak efek kaca pembesar gitu ya. Kejadian kecil jadi kelihatan gede karena wadahnya atau sampelnya kecil. Tepat, persis kayak gitu. Beda sama toko di kota besar, yang pelanggannya mungkin ribuan sehari. 1-2 insiden pencurian, ya hampir nggak kelihatan efeknya di rata-rata keseluruhan. Kayak tenggelam aja gitu ya di data yang besar. Betul. Jadi isunya bukan di lokasi desa atau kotanya sebetulnya, tapi murni soal ukuran sampelnya. Ukurannya, kuncinya. Iya, variasi acak atau ya keberuntungan lah istilahnya, itu dampaknya jadi lebih kelihatan di sampel kecil. Kita sering jebak karena kan otak kita ini secara alami senangnya nyari pola, nyari sebab akibat. Iya. Begitu lihat data ekstrim dari kelompok kecil, wah langsung tergoda bikin kesimpulan. Pasti ada sesuatu nih, ini penyebabnya A. Padahal seringnya itu cuma ya fluktuasi statistik biasa aja. Ingat aja, makin kecil sampelnya, makin lebar itu rentang hasil yang mungkin muncul. Jadi nilai ekstrim lebih gampang nongol karena kebetulan aja. Wah, ini penting banget sih. Contoh lain deh, mungkin Anda pernah dengar juga, secara statistik nih, mana yang lebih mungkin punya rata-rata IQ karyawan yang katakanlah tinggi banget atau rendah banget? Perusahaan startup kecil, gitu 10 karyawan, atau perusahaan raksasa yang karyawannya 10.000 orang? Nah, ini contoh bagus. Jawabannya secara statistik ya, itu sih startup kecil. Startup kecil ya? Kenapa tuh? Ya, karena logikanya sama. Dengan cuma 10 orang, kalau kebetulan aja ada 1 atau 2 orang yang jenius banget masuk, itu rata-rata IQ perusahaan langsung bisa melejit kan? Oh iya bener juga. Sebaliknya, kalau kebetulan dapat beberapa yang kinerjanya di bawah rata-rata, ya rata-rata IQ perusahaan itu bisa langsung kelihatan jelek banget. Nah, kalau di perusahaan raksasa yang 10.000 orang itu, efek beberapa orang yang superstar atau yang kurang perform, itu jadi lebih keredam lah sama jumlah yang besar. Rata-ratanya bakal cenderung lebih dekat ke rata-rata populasi umum. Nggak gampang goyang gitu. Oke, paham. Jadi, kalau misal ada berita heboh gitu ya, bilang sekolah X muridnya paling pinter se-Indonesia, atau kota Y paling aman. Cuma karena dia ranking 1 di tahun itu, kita perlu curiga dulu ya. Betul, perlu nanya dulu. Tanya apa tuh? Ya tanya, seberapa besar sih sekolah atau kota itu? Terus, apakah hasilnya itu konsisten dari tahun ke tahun? Atau jangan-jangan cuma kebetulan aja tahun ini di ekstrim? Jadi lihat konsistensinya juga ya.
Ini jadi pertanyaan penting kan, temuan itu beneran signifikan nggak sih menunjukkan ada sesuatu yang nyata, entah keunggulan atau masalah, atau jangan-jangan cuma noise aja, cuma kebisingan acak dari hukum bilangan kecil ini? Kecenderungan kita gimana tuh biasanya? Kita cenderungnya ya terpukau sama yang ekstrim. Wah, tertinggi. Wah, terendah. Terus kita lupa nanya soal ukuran sampelnya. Ceritanya lebih menarik daripada validitas statistiknya gitu. Iya juga sih ya, kita suka cerita yang dramatis. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda para pendengar dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin di pekerjaan? Intinya sih ya, tingkatkan kewaspadaan aja kalau dengar klaim atau lihat data statistik yang kedengarannya luar biasa, hebat banget, atau malah jelek banget, coba cek dulu. Cek apanya? Cek sumber datanya itu dari kelompok sekecil apa. Entah itu data kinerja satu cabang kecil perusahaan Anda, atau hasil survei yang respondennya cuma sedikit, prestasi sekolah yang muridnya nggak banyak, atau data kesehatan dari satu kecamatan kecil misalnya. Oke, jadi jangan langsung percaya gitu aja ya. Iya, jangan buru-buru bikin kesimpulan besar atau ambil keputusan penting hanya dari data yang terbatas itu. Temuan yang kelihatannya mencengangkan dari sampel kecil itu seringkali cuma kayak fata morgana statistik aja. Fata Morgana ya? Iya, itu produk variasi acak, bukan bukti kuat ada pola sebab akibat atau tren yang beneran terjadi. Selalu coba cari tahu seberapa besar sih sampel di balik angka yang heboh itu. Ada data pembanding nggak dari kelompok yang lebih besar? Pertanyaan bagus tuh. Nah, sebagai bahan renungan penutup nih buat Anda, coba deh perhatikan di sekitar kita. Sering nggak sih lihat berita utama di koran atau postingan viral di medsos, atau bahkan obrolan warung kopi yang menyorot hasil ekstrim dari kelompok kecil? Sering banget kayaknya ya. Iya kan? Entah itu cerita sukses yang fenomenal banget atau kegagalan yang tragis banget. Terus disajikan seolah-olah itu gambaran umum. Seolah itu tren besar yang berlaku buat semua. Seolah-olah itu pasti benar gitu ya. Nah, dengan kita paham soal hukum bilangan kecil ini, Anda sekarang punya semacam, ya filter tambahan lah. Alat bantu buat menyaring informasi, menyaring klaim-klaim di dunia yang penuh data ini supaya bisa lebih kritis.